Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ternyata memang benar-benar manis Kang Mas setelah kemarin ya. Sampean tahu Cak ya, kemarin bagaimana kita Mandalika diserbu oleh namanya lumpur. Dan juga banyak sekali ya istilahnya apa ya, kita katakan sih banyak dari teman-teman yang pro kontra dan itu sangat sayangkan sebenarnya. Kenapa dengan pagelaran MotoGP? Event MotoGP sampean masih harus melibatkan dengan unsur-unsur politik. Opo Kang Mas, baca komen-komen sampean tuh tepuk jidat tenan nih, sampai istilahnya garuk-garuk kepala iki nyapo sih. Ada komen seperti kadrun yang cebong. Opo Cak, sebel itu kalau sudah namanya politik udahlah, biarlah orang-orang politikus yang bermain politik, kita biker jangan Cak. Jadi kita fokus pada Mandalika, kita fokus pada event balap yang luar biasa ini, kita fokus pada bagaimana semuanya maju untuk racing, jangan libatkan. Wis lah, sampai siapapun, apapun itu, kita tuh tetap bekerja sendiri, kita banting tulang, kita bekerja. Nggak ono Cak, sampai tuh membela mati-matian sampai nanti kipas-kipas duit datang, nggak ada Kang Mas. Mau siapapun itu yang di sana nanti ya, para penguasa di sana nanti, siapa bapak-bapak terhormat di sana nanti, sampai harus kerja sendiri Kang Mas. Banting tulang sendiri, kalau sampai santai ya nggak akan bisa hidup sampai enak itu aja ya. Jadi kita mari sekali lagi WP tekankan MotoGP jangan libatkan dengan apa ya, kita jangan sampai pautkan lah dengan politik ya. Sekarang kita tutup mengenai politik, kita fokus pada MotoGP Mandalika. Oke, kita back to MotoGP. Alhamdulillah Kang Mas, setelah di hari pertama banyak sekali hal-hal yang membuat kita juga mengutipkan dahi, karena kita tahu bahwa this is the first time ada track MotoGP yang sudah diselimuti dengan lumpur, tapi it's okay ya. Jadi memang kalau kita lihat kemarin Cak, ada beberapa cerita yang cukup unik. Ini taunya dari media luar, di mana mereka mengatakan bahwa ternyata pada saat ada kejadian yang lumpur kemarin ya, jadi balap MotoGP yang pada akhirnya sempat ada meeting dan ada akhirnya juga ada beberapa pro kontra, karena sampean harus tahu bahwa ternyata kemarin para marshal sudah membersihkan trek pada saat diselimuti lumpur ataupun kotoran, namun belum cukup. Dan pada saat meeting antara pembalap dan juga Dorna disepakatin atau Dorna meminta para pembalap untuk turun saja di trek selama 20 lap, karena yang paling manjur adalah membersihkan aspal dengan karet MotoGP. Jadi itu ternyata pro kontra, karena ada banyak pembalap juga yang tidak setuju, karena tugas mereka membalap bukan membersihkan sirkuit, seperti yang dikatakan oleh Alex Espargaro dan juga Franco Morbidelli yang sangat sebel, sangat marah. Mereka mengatakan bahwa this is not our job, kita kerjaannya adalah ngetes motor, kita membalap bukan untuk membersihkan trek. Tapi Marc Marquez dan juga beberapa pembalap lainnya mengatakan bahwa ini adalah jalan satu-satunya, sehingga Marc akhirnya turun dan juga para pembalap KTM, Ducati pun turun, dan membuat mereka yang tidak setuju pun akhirnya setuju. Dan ternyata terbukti Kang Mas, setelah mereka turun ya di sekitar jam 3-an sore, mereka turun di atas sirkuit, kemudian mereka memutari lap tersebut, membersihkan lap tersebut dengan karet MotoGP, dan efektif karena time by time lap time meningkat di MotoGP. Penutupan final session, ternyata Luca Marini luar biasa, adik Valentino Rossi dengan Ducati, dia berhasil membuka waktu 1 menit 31.289 detik. Ini lebih cepat dibandingkan dengan Marc Marquez yang juga tembus di angka 1 menit 31.481 detik, dan ini sangat mepet. Kemudian ketiga Maverick Viñales, this is very fantastic untuk Viñales karena dia berhasil membuktikan bahwa dengan Aprilia ternyata dia makin kencang. Ini artinya apa? Adaptasi dilakukan oleh Maverick Viñales berhasil karena Viñales menegaskan bahwa ilmu yang didapatkan dia di Yamaha tidak berlaku di Aprilia. Mengenai titik breakingnya, mengenai bagaimana out the cornernya atau keluar tikungannya tidak berguna Cak. Jadi tidak bisa diaplikasi ilmu dari Yamaha ke Aprilia RSGP karena karakternya berbeda. V4 yang liar dan brutal tidak bisa diaplikasi semua riding style-nya Yamaha di Aprilia. Dan ternyata Viñales sudah adaptasi. Time by time mengatakan Viñales sangat puas walaupun dia masih belum terlalu bisa mencari limit motornya, diakui itu. Dan yang pasti Kang Mas, saat ini masih turun para pembalap untuk tes ke hari ketiga, dan kita lihat di sini bahwa ternyata Honda sepertinya cukup menjanjikan. Paul Espargaro cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Honda, dan Paul mengatakan bahwa the speed is there. Jadi kecepatannya sudah oke untuk RC213V, cukup konsisten walaupun ada beberapa poin. Kestabilan saat braking masih perlu diimprove, tapi untuk speednya, handlingnya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya, termasuk traksi ban belakang. Jadi ini adalah PR Honda yang sedang dipecahkan oleh tim HRC, dan ternyata cukup mujarab Kang Mas. Ini luar biasa. Dan juga termasuk Marc Marquez. Marquez sudah menegaskan bahwa di Sepang kemarin dia sudah merasakan perbedaan yang lumayan dibandingkan dengan generasi sebelumnya.
RC213V 2022 dikatakan sudah lebih proper, sudah lebih nurut, dan juga lebih controllable. Tapi dia ingin memastikan di Mandalika, dan ternyata dipastikan di Mandalika Marc Marquez sudah menemukan jati dirinya. Jadi sebelumnya di Sepang, Marquez menegaskan bahwa dia hanya ingin beradaptasi dengan motor karena sebelumnya sudah 4-5 bulan tidak megang motor MotoGP, dan di Mandalika barulah dia mencari riding style yang pas untuk RC213V, dan ini terbukti, Cak. Kemarin Marc Marquez berhasil menorehkan waktu terbaik di belakang Luca Marini dan berada di posisi kedua terbaik. Sementara kita lihat dari Ducati juga demikian. Ducati ini ternyata sudah dikatakan sangat bagus karena dia corner speed-nya mantap. Corner speed-nya sudah bisa dicari, dan ini memang menjadi tujuan Ducati pada tahun ini. Mereka power oke, ya, power sampai sudah tahu Ducati is the best di grid MotoGP. Sehingga di tahun ini GP22 difokuskan pada cornering speed, dan ini sepertinya mereka dapatkan untuk yang GP22, walaupun tentu ini belum maksimal. Mereka mencoba komponen baru karena di Qatar nanti baru semuanya akan terlihat di Qatar Race. Lalu di Yamaha, Fabio Quartararo bagus, tapi Fabio mengeluhkan pada kecepatan pada saat menggunakan fresh tire. Jadi menggunakan ban yang fresh, ternyata Fabio merasakan kesulitan. Jadi kecepatan Yamaha M1 pada saat menggunakan ban baru tidak fantastik. Jadi ini masih menjadi PR Fabio, karena kalau tidak segera dicari solusinya, problemnya ada pada saat start, Cak. Karena pada saat start pentingnya adalah attacking secepatnya supaya bisa melepaskan diri dari rombongan. Karena satu, Cak, kelemahan dari M1 adalah dia jika di belakang pembalap lain akan sangat sulit untuk menyalip. Karena kenapa? Less power. Dan ini pun diakui Fabio bahwa di tahun 2022 ternyata di Mandalika dia masih merasakan bahwa Yamaha justru mengalami kemunduran soal top speed. IWB juga nggak tahu sih kemunduran soal top speed. Padahal di sini kan baru pertama ya di Mandalika. Tapi pada saat diinterview oleh beberapa media luar, ternyata Fabio mengatakan bahwa top speed M1 itu lebih lambat 9 km per jam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Fabio mengatakan bahwa Yamaha saat ini belum terlalu fantastik buat dia, jadi dia masih berusaha untuk nge-push supaya engineering Yamaha bisa lagi menambah horsepower saat ini, karena dia merasa bahwa tenaga M1 masih kurang, Cak. Ini artinya memang apa? Ini artinya bisa jadi memang dari another team yang improve atau mungkin Fabio yang stagnan. Tapi yang jelas Fabio menekankan bahwa dia minta Yamaha untuk menambah horsepower, jika tidak akan sangat sulit untuk mempertahankan juara dunia di tahun 2022. Ini dari sisi untuk Fabio Quartararo atau Yamaha. Kemudian untuk Suzuki sepertinya cukup mantap, Cak. Jadi Suzuki ini improve, dan sama harus tahu bahwa Suzuki di tahun 2022 mereka menegaskan bahwa fokus pada komponen baru whole shoot. Semua tim sudah improve atau sudah matang untuk whole shootnya. Justru tahun kemarin di pertengahan musim Suzuki mencangkokkan whole shoot yang ternyata kurang ampuh. Jadi tahun ini mereka akan mencoba untuk menyempurnakan komponen tersebut. Dan kalau sampean bingung, apa kuwi whole shoot? Panon apa kuwi whole shoot? Nah, ini sampai perhatikan di tayangan ini. Ini ada tayangan Ducati ya, Jesmo Sedici yang menggunakan whole shoot. Dan whole shoot gunanya adalah untuk menurunkan suspensi belakang dan depan. Ini untuk apa? Pertama untuk start, ya. Jadi start dengan menggunakan whole shoot, di mana posisi daripada suspensi diturunkan, maka akan mendekati daripada ground atau aspal. Maka dipastikan dengan kondisi tersebut akan membuat motor minim wheelie. Kemudian whole shoot juga sangat berguna pada saat masuk dan keluar tikungan, karena lebih stabil, dan juga pada saat keluar tikungan akan mencegah atau meminimais adanya wheelie. Jadi dengan kondisi minimal wheelie, maka untuk gas bisa di-open secara penuh. Inilah yang menjadi kelemahan Suzuki tahun kemarin, dan di tahun ini mereka berusaha menyempurnakan, dan ternyata sepertinya cukup menjanjikan. Kita lihat demikian. Ternyata banyak sekali pujian dilayangkan oleh para pemerhati MotoGP pada sirkuit Mandalika. Diinformasikan oleh Simon, dia juga mantan pembalap WSBK, bahwa Mandalika is the mega circuit. Ada 6 poin yang digarisbawahi oleh Simon. Apa kelebihan daripada Mandalika? Dan ini cukup menarik, Cak, karena ternyata Mandalika menurut Simon adalah sebuah sirkuit yang sangat lengkap, sirkuit yang luar biasa, karena sirkuit ini adalah sirkuit yang very special, very fast corner, memiliki 2 titik pengereman hard braking yang sangat keras, yakni pada tikungan 1 dan 10. Yang kedua adalah Mandalika Circuit merupakan sirkuit yang mengalir dan tidak butuh horsepower besar. Jadi seperti yang sudah besar sama semuanya kemarin, bahwa sirkuit ini adalah fast corner dan juga flowing, dan ini juga dipastikan, ditegaskan oleh Simon sebagai komentator MotoGP yang juga ngetes ya, maksudnya ngetes untuk berputar di sana menggunakan mobil, dan dia bisa menganalisa bahwa tidak butuh horsepower besar untuk menaklukkan Mandalika. Meskipun tentu saja power tetaplah penting, namun tidak utama. Mandalika menawarkan 4 atau 5 tikungan yang butuh keberanian besar, karena tikungan ini termasuk very fast corner.
sangat kencang ketika masuk ke tikungan dan ini juga menguras ban belakang. Ada banyak tikungan yang memaksa pembalap mengerem keras atau hard braking dan juga pada sudut kemiringan atau lean angle yang sangat ekstrim serta membuka gas penuh pada sudut kemiringan yang juga ekstrim. Hal ini dapat mengakibatkan pembalap dengan mudah kehilangan traksi atau front end-nya bisa lost ya. Mandalika menawarkan speed trap dan gravel yang sangat luas sehingga super aman untuk pembalap ketika crash. Ada beberapa tikungan yang memaksa pembalap mengubah motor dengan cepat dan ini super fantastis menurut Simon. Layout mirip dengan Monza serta Hockenheim dan ini memaksa tim harus benar-benar bisa menyating motor secara lincah dan juga stabil pada saat berakselerasi. Dan yang terakhir pada saat start sampai finish adalah setelah tikungan ke-6. Ini adalah mirip dengan karakter Monza. Kemudian setelah tikungan 6 sampai dengan belokan ke-10 seperti Hockenheim dan juga Monza. Kemudian bagian akhir sangat mirip karakter layout termas di Rio Hondo Argentina. Jadi ini disebut sebagai mega sirkuit yang luar biasa keren karena memiliki banyak karakter berbeda dalam satu sirkuit, yakni di sirkuit Mandalika. Jadi very complete, semuanya dijabarkan oleh pengamat MotoGP bahwa this is very fantastic mega sirkuit. Jadi luar biasa dan ini juga dipuji oleh Dorna selaku panitia MotoGP bahwa this is the most beautiful circuit in the world. Jadi luar biasa, Cak. Oke, jadi itu aja sekilas informasi buat sampean semuanya. Dan untuk memberikan gambaran sampean bagaimana hasil dari tes kemarin, pra-season test di hari Sabtu kemarin, saya bisa intip hasilnya di sini. Jadi itu aja coretan IWB, semoga saja kita dapat update informasi yang terbaru dari Mandalika. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandas.